Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nas'alullaha at-tawfiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad dawam ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dalam kajian siswa, itu kajian Sabtu pagi di Masjid At-Taqwa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membahas yaitu keutamaan daripada infak sedekah, ya, keutamaan daripada infak sedekah dan juga wakaf. Tapi di sini tersebut ziswaf, ya. Enggak. Ini ziswaf itu enggak masuk sebetulnya. Zakat itu enggak masuk, hanya membahas infak sedekah dan wakaf. Kenapa saya nggak masukkan sebetulnya zakat ini? Ya, Bapak Ibu, karena waktu singkat, jadi saya langsung masuk. Yang saya hormati semuanya, alhamdulillah. Nah, kenapa zakat ini nggak masuk dalam keutamaan ini? Karena zakat ini 2,5% daripada harta kita kalau sudah mencukupi nisab, itu baik Bapak keluarkan atau tidak Bapak keluarkan, itu bukan hak Anda. Jadi kita keluarkan, ya, kita keluarkan atau tidak kita keluarkan daripada bagian harta yang sudah mencukupi nisab, itu bukan hak kita. Bahkan kalau kemudian kita makan, itu bisa menjadi harta syubhat, karena itu bukan hak kita. Nah, oleh karena itu yang dibahas di sini adalah infak zakat, infak sedekah dan juga wakaf. Nah, di sini ya saya fokus kepada keutamaannya saja, bahwa tersebut dalam beberapa kitab yang saya kumpulkan di sini ada 10 keutamaan orang yang berinfak, bersedekah dan berwakaf, dan juga ada 5 keutamaan di akhirat dan ada 10 daripada keutamaan di dunia. Nah, jadi mengapa demikian? Atas dasar inilah kemudian kita melihat para sahabat itu, mereka berlomba-lomba betul. Ya, mereka berlomba-lomba betul untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Rasulullah. Makanya man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan pejuang, maka sesungguhnya dia telah berjuang. Inilah yang ada di dalam benak pikiran para sahabat kala itu. Sehingga kalau ada jihad, mereka turut hadir untuk memperjuangkan dengan harta, dengan tenaga. Kemudian kalau ada pembangunan yang lain yang bersifat umum untuk umat Islam, mereka juga turut hadir berjuang, turut hadir kemudian dengan tenaganya dan pikirannya. Kita lihat bagaimana, kita sudah cukup banyak mengetahui bagaimana kisah para sahabat akan hal itu. Nah jadi keutamaannya, ya, di antara keutamaannya adalah menolak bala. Ini merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Tapi bagaimana caranya? Nah, nanti ada syarat-syaratnya. Jadi ada 5 syarat nanti agar sedekah itu dapat menolak bala. Agar sedekah itu dapat menjadi asbab penyembuhan dari sakit. Agar sedekah itu dapat kemudian memberikan keberkahan besar terhadap harta kita. Nanti ada 5 syaratnya yang akan kita sebutkan nanti di belakang insyaallah. Yang kedua adalah sebab keberkahan harta. Jadi sebab keberkahan harta, bersedekah, berinfak itu menjadi asbab keberkahan pada harta itu. Ya, kalau kita lihat kisah, ya Bapak Ibu, dari surat Al-Kahf, yaitu kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Ketika mereka melewati satu kampung, lalu kemudian mereka meminta bantuan terhadap kampung tersebut. Lalu bantuan itu tidak diberikan. Namun ketika ada satu rumah yang roboh, diperbaiki oleh Nabi Musa dengan Nabi Khadir, diperbaiki. Kenapa rumah itu diperbaiki? Kenapa kemudian rumah itu
kemudian diperbaiki, kemudian sempurna tanpa meminta upah apapun daripada Khadir dan Musa. Dalam tafsir dijelaskan bahwa ternyata rumah itu adalah milik seorang anak yatim. Ya, milik seorang anak yatim. Pertanyaannya, kenapa anak yatim ini mendapatkan keberkahan daripada Nabi Musa dan juga mendapatkan keberkahan daripada Nabi Khadir? Ya, anak yatim ini mendapatkan keberkahan, rumahnya dibangunkan Musa dan Khadir. Ternyata selain itu, di bawah rumah itu mengandung daripada kanzun, mengandung daripada mutiara dan emas yang menjadi perbekalan mereka. Kenapa demikian? Oh, ternyata orang tua daripada anak ini adalah seorang yang amat rajin bersedekah. Jadi orang tua daripada anak ini seorang yang amat rajin dalam bersedekah. Bahkan dikatakan orang tuanya yang rajin bersedekah itu ternyata bukan orang tua langsung. Itu kakek yang ke-7. Ada yang mengatakan kakek yang ke-9-nya. Ya, jadi kesolehan seorang ayah itu pasti berdampak kepada anak. Pasti berdampak. Kesolehan seorang ayah itu pasti berdampak kepada anak. Itu janji Allah. Tapi Ustaz, kita melihat banyak orang tua yang soleh, tapi anaknya nggak soleh. Kita banyak melihat orang tuanya itu amat rajin ibadah, tapi anaknya nggak rajin ibadah. Allah hanya mengatakan bahwa kesolehan itu akan berdampak kepada anaknya. Tapi Allah nggak menetapkan anak yang mana. Apakah anak yang pertama, ataukah anak yang kedua nanti, atau cucu ketiga dan cucu berikutnya. Tapi kesolehan seorang tua itu pasti akan memberikan dampak kebaikan kepada anaknya. Nah, gitulah makanya. Ya, pantas ya, di antara mimpi daripada orang-orang yang mereka terdahulu wafat, di antara mimpinya yang disampaikan oleh Al-Quran itu, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa. Seandainya aku kemudian diakhirkan, ya, dihidupkan kembali, maka niscaya aku akan bersedekah. Ya, akan aku bersedekah. Oleh karena itu, atas dasar inilah ya, banyaknya keutamaan ini yang mendorong daripada para ulama dan mendorong daripada para sahabat untuk bisa rajin mereka bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah lapang dada. Ya, lapang dada. Jadi orang yang bersedekah itu adalah hatinya lapang, mudah menerima takdir Allah, ridho terhadap keputusan Allah, tidak mudah mengeluh atas ujian yang datang kepadanya. Jadi tidak ada kemudian suuzon terhadap segala apa yang diberikan oleh Allah. Yang ada adalah husnuzon. Karena sedekah itu dapat kemudian memberikan lapang dada terhadap hati kita. Kemudian yang keempat adalah mensucikan hati. Ya, afwan, bukan mensucikan hati, dan juga nanti mensucikan harta. Ya, mensucikan harta dan juga mensucikan hati. Itu satu makna, tapi ini mensucikan harta. Karena terkadang gini, Pak. Kita misalnya kontrak kerja kita itu mulai dari jam 8 sampai kemudian jam 5. Lalu kemudian bisa jadi di antara jam 8 sampai jam 5 bisa jadi kita itu tidak maksimal kerjanya. Atau bisa jadi kita itu korupsi waktu. Atau bisa jadi kita itu ya tidak menjalankan sesuai dengan apa yang dituntut oleh lembaga perusahaan kita atau sekolah kita misalnya. Maka gaji yang kita terima itu tentu ada bagian daripada gaji yang kita terima itu ada bagian-bagian yang tidak bersih. Nah, oleh karena itu as-shadaqatu itu tahir. Oleh karena itu sedekah itu membersihkan daripada harta itu. Membersihkan daripada harta itu. Maka oleh karena itu saya punya guru namanya Syekh Muhammad Darwish. Beliau dari Syam. Beliau itu pernah bercerita, bahwa beliau kan ngajar dosen. Jadi gaji beliau itu sekitar daripada 5%-nya gaji beliau itu beliau sisihkan. Dan dia kembalikan kembali kepada lembaga itu. Ini barangkali saya telat 5 menit, barangkali saya telat 10 menit, maka barangkali atas hari itu ada harta yang tidak bersih di sini, maka saya kembalikan. Ini bentuk kehati-hatian. Maka dari situ, kalau kemudian kita merasa bahwa tidak maksimal dalam bekerja, atau kemudian
sering menggunakan waktu yang bukan pada tempatnya di waktu bekerja dalam kontrak kerja kita, maka dibersihkan dengan cara semacam ini. Mensucikan harta yaitu lewat dengan bersedekah, berinfak dan berwakaf. Yang kelima, ini perlu kita perhatikan. Yang kelima, sedekah ini dapat menjadi obat penyakit tubuh dan juga obat penyakit fisik. Jadi sedekah itu ternyata dapat menjadi penyembuh daripada penyakit. Kalau kita sakit, merasa sakit itu sudah lama tapi nggak sembuh-sembuh. Penyakit itu merasa sudah sekian lama tapi nggak sembuh-sembuh. Maka coba dulu dengan bersedekah dengan niat kesembuhan ini. Karena Rasul mengatakan begini dalam sebuah hadis. Tadawau maradakum bis sadaqah. Obatilah sakit kalian itu dengan sedekah. Ini hadis Rasulullah. Obatilah sedekah, obatilah kemudian penyakit kalian dengan sedekah. Tapi bukan hanya sembarang sedekah. Ada beberapa syarat yang kemudian biar sedekah itu, infak itu kemudian dapat menjadi asbab penyembuhan kepada kita. Coba, sebelum saya sebutkan syaratnya, ada 5 syarat. Bagaimana sedekah itu menjadi asbab penyembuhan terhadap kita, yang disebutkan dalam berbagai kitab, tapi saya menyebutkan kisah ini dulu. Kisah Abdullah, kisah Imam Hakim dengan Imam Abu Ali As-Sabuni. Kisah Imam Hakim ini adalah seorang imam yang perawi hadis, dia punya kitab namanya Al-Mustadrak. Kalau kemudian Bapak pernah mendengar misalnya Rawahul Bukhari, berarti kitab Al-Jami' As-Sahih. Rawahu Muslim, Al-Jami' As-Sahih. Rawahu Abu Daud, berarti Sunan Abi Daud. Rawahu Tirmizi, berarti Sunan Tirmizi. Ya, kitab-kitab itu. Nah, ini ada nama nanti kalau sebuah hadis disebutkan Rawahul Hakim fil Mustadrak. Ini seorang imam hakim. Jadi Imam Hakim ini pernah dia merasa sakit. Kakinya sakit, luka. Dan di tangannya juga ada luka. Dan di mukanya juga ada luka. Ya, penyakit semacam diabetes begitu, kalau sudah kena luka, susah sembuhnya. Lalu kemudian Imam Hakim ini datang kepada Imam Abu Ali As-Sabuni, seorang penulis juga. Datang kepada Imam Abu Ali As-Sabuni. Lalu dia mengadukan, "Ya Imam, saya itu sakit sudah cukup lama. Dan saya sudah berupaya untuk menyembuhkannya kepada berbagai cara, tapi belum sembuh-sembuh. Apa kira-kira saran yang Anda berikan kepada saya untuk penyembuhan penyakit saya ini?" Lalu kemudian kata Imam Abu Ali As-Sabuni, katanya, kata Imam Abu Ali As-Sabuni, coba Anda gali sumur. Lalu setelah Anda gali sumur, maka sedekahkan dan infakkan sumur itu kepada orang lain. Dan niatkan itu sebagai kesembuhan untuk Anda. Setelah itu dipraktekkan langsung oleh Imam Hakim, seorang ulama hadis. Dipraktekkan langsung oleh beliau, maka kemudian penyakitnya yang lama itu nggak sembuh-sembuh, akhirnya juga sembuh. Jadi kalau kita misalnya di At-Taqwa ini, sumur sudah ada misalnya, air sudah ada. Nah, bilangnya sama Pak Najri, "Pak, di listrik hari ini biar saya yang tanggung. Listrik bulan ini biar saya yang nanggung." Atau kemudian listrik air untuk air bulan ini saya yang nanggung. Ini bagian daripada sedekah yang bisa mengangkat daripada penyakit. Nanti kita ada 6 syarat nanti. Kemudian ada kisah kedua yang agak mirip. Ya kan, para ulama itu kalau sudah mujarrabat, yang sudah sudah pernah dicoba dialami oleh ulama sebelumnya, pasti diikuti juga jejaknya. Ini ada kisah Abdullah ibn Mubarak. Kisah Abdullah ibn Mubarak dengan kisah Fudail bin Iyad. Kisah Fudail bin Iyad. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang dia sebetulnya sangat kaya, tapi pernah mengalami sakit yang cukup lama juga dan tidak sembuh-sembuh. Abdullah bin Mubarak ini menggaji para ulama yang banyak, padahal dia ulama juga. Tapi dia punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Maka dia mengadu kepada Fudail bin Iyad. Ketika dia mengadu kepada Fudail bin Iyad, apa kira-kira jalan kesembuhan untuk saya setelah mengalami penyakit yang cukup lama ini? Kemudian Fudail bin Iyad berfatwa yang sama. Coba Anda cari kebutuhan umum seperti air, Anda buatkan itu dan Anda infakkan, sedekahkan kepada orang lain. Insya Allah dengan niat kesembuhan, Anda akan sembuh daripada penyakitnya. Ternyata dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak,
lagi-lagi dia dapat sembuh daripada penyakitnya. Maka Rasulullah SAW ketika bersabda, tadawu mardakum bis sadaqah, obatilah sakit kalian dengan sedekah, itu adalah terbukti dialami oleh para imam kita. Ini bukan imam sembarangan. Imam Hakim adalah seorang imam yang punya kitab hadis, kumpulan hadis. Imam Abu Ali As-Sabuni juga punya kitab yang bertuliskan kumpulan hadis-hadis asal. Kisah Abdullah bin Mubarak juga pertama yang menulis 40 hadis. Kemudian diikuti oleh para ulama-ulama lainnya. Fudail bin Iyad juga demikian. Pernah kemudian dalam satu riwayat Fudail bin Iyad berani mengkritik daripada Imam Syafi'i. Jadi ini kisah-kisah imam besar yang mereka mencari cara bagaimana kemudian menyembuhkan penyakit mereka dengan sedekah. Baik, ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat untuk bisa sedekah itu bisa menjadi penyembuhan. Ada 5. 1, diberikan dari harta terbaik. Ya, diberikan daripada harta terbaik. Karena ketika kita melihat kisah Qabil dan Habil, ya, kenapa kemudian daripada kurban Habil inilah yang diterima oleh Allah? Karena Habil ini dia berkurban daripada buah-buahan, daripada sapi dan kambing dan domba terbaiknya. Dia memberikan kurban terbaiknya. Sedangkan Qabil dia kemudian berkurban dengan buah-buahan yang tidak lagi sebetulnya dapat digunakan, dimanfaatkan, tapi dia sedekahkan itu. Maka yang diterima oleh Allah kurbannya, yang diterima oleh Allah daripada amalnya adalah daripada Habil. Maka syarat untuk sedekah yang dapat menyembuhkan penyakit dan menolak bala adalah dari harta terbaik, dari harta yang disayangi. Yang kedua, diniatkan untuk kesembuhan penyakit. Ya, ini bukan syirik. Kita bersedekah dengan niat kesembuhan penyakit bukan syirik. Bahkan ini adalah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, dermawan jika memiliki kelapangan. Nah, ini artinya apa? Artinya jangan ketika sakit doang, lalu kemudian dia bersedekah. Tapi ketika dia memiliki kelapangan, maka dia terus berkelanjutan seluangnya dan selafangnya, dan sebisanya tetap dia bersedekah. Ya. Jadi jangan ketika saat sakit hanya itu, tapi dijadikan sebuah kebiasaan dan sebuah rutinitas. Ya, walaupun misalnya ya seberapa yang ia dapat bagikan. Kemudian ini yang paling pokok adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, karena ini menjadi sirrul amal. Itu rahasia daripada sebuah amal adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang paling penting juga. Yang bagian 5 adalah kepada orang yang butuh, solih dan takwa. Jadi jangan sembarang sedekah. Ini tiap hari sedekah, tapi ke kasir daripada Indomaret. Ya. Tiap hari sedekah, tapi ke rumah makan yang mereka ya sudah banyak duitnya. Nah, diberikan sedekah kepada pertama orang yang butuh. Perhatikan siapa yang paling membutuhkan. Yang kemudian dilihat, yang paling butuh pun disaring juga. Oh, siapa yang paling solih dari mereka? Siapa yang paling takwa dari mereka? Nah, dipilih. Maka kemudian ini kalau sudah terpenuhi, maka sedekah itu dapat menjadi asbab penolak bala, dan sedekah itu kemudian dapat menjadi penyembuh daripada penyakit. Ya, ada 5 syarat ini perlu kita garis bawahi ketika bersedekah. Kemudian yang terakhir, yakin dan jangan niat mencoba-coba. Nah, ini yakin dan jangan niat mencoba-coba. Ini saya ambil dari kitab namanya Ad-Da'u wad-Dawa. Ya, Ad-Da'u wad-Dawa yaitu kitab daripada karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, sebagian saya ambil dari situ. Yakin dan jangan mencoba-coba. Jadi kalau ingin bersedekah dengan niat kesembuhan, maka lakukan dengan penuh keyakinan. Jangan entar coba dulu deh sedekah deh. Coba-coba enggak. Tapi dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 6 syarat ini ya menjadi alat untuk menjadikan sedekah itu sebagai niat kesembuhan dan juga niat daripada tolak bala. Kita masih ada waktu. Masih panjang ya? Baik.
Selanjutnya yang keenam, aman dari rasa ketakutan. Gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ya, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada ketakutan bagi mereka, enggak ada kesedihan bagi mereka. Jadi kalau kita jadi orang tua ini, ya, jadi kita jadi orang tua ini tidak perlu khawatir tentang apa yang kemudian, ya, yang akan dapat dinikmati oleh anak kita. Ya, ini janji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, tapi mereka istiqomah berjalan ibadah kepada Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada ketakutan. Gak ada kekhawatiran, gak ada kerisauan. Itulah yang terjadi kepada anak yatim yang tadi, yang kemudian diselamatkan oleh Khadir dan Musa, karena orang tua mereka itu takwa kepada Allah. Karena orang tua mereka itu istiqomah dalam jalan kepada Allah, sehingga mereka tidak khawatir terhadap anak mereka. Allah yang akan kemudian menenangkan daripada, menjamin daripada kehidupan daripada anak mereka. Maka aman dari rasa takut dan aman daripada rasa kekhawatiran. Kemudian yang ketujuh, obat dari penyakit hati. Kemudian yang kedelapan, sampai pada derajat albir. Jadi derajat albir ini adalah derajat tinggi. Maka dalam Al-Quran disebutkan, lan tanalul birra, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat mencapai level albir. Albir ini tingkat tinggi. Sampai kalian, ya, dapat menginfakkan apa yang kalian cintai dan apa yang kalian senangi. Maka dari sini ada kisah Abu Dahda. Kalau kita pernah dengar kisah Abu Dahda. Jadi Abu Dahda ini, pada masa itu, pada masa Rasulullah, ada seorang anak yatim yang hendak membangun rumah. Tapi rumahnya ini, ya, bersengketa satu pokok pohon kurma, bersengketa dengan seorang yang dia itu sebetulnya pohon kurmanya sudah banyak. Ya, lalu kemudian Rasulullah datang kepada orang yang punya kebun banyak ini. Berikanlah, ya, satu pokok kurma ini kepada anak yatim ini agar dia dapat membangun rumahnya. Kemudian sahabat ini nggak mau. Saya nggak mau. Tetap anak yatim inilah yang menyerahkan satu pokok kurma ini kepada saya, bukan saya yang mengalah. Lalu kemudian kata Rasul, coba berikan satu pokok kurma ini kepada anak yatim ini. Nanti Allah akan kemudian berikan Anda satu pokok pohon kurma di surga. Saya jamin itu, kata Rasulullah. Lagi-lagi seorang sahabat ini nggak mau. Padahal dia udah banyak ini kebun kurmanya. Perkara satu pokok kurma yang disengketakan dengan anak yatim, dia nggak mau memberikan itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abu Dahda mendengarkan Rasul, siapa yang mensedekahkan satu pokok kurma, Allah tanamkan satu pokok kurma di surga. Abu Dahda ini mengatakan, datang kepada pemuda yang banyak kebunnya tadi. Bagaimana kalau saya, ya, tebus ini satu pokok kurma dengan satu kebun kurma saya, kata Abu Dahda. Beneran? Iya. Baik kalau begitu, saya beri tebus ini, Anda tebus satu pokok kurma dengan satu kebun saya. Maka ditebus. Diberikan oleh Abu Dahda. Diberikan oleh Abu Dahda satu kebun kurma, sepakat diberikan kepada pemuda tadi, orang Ansar tadi yang tidak mau memberikan satu pokok kurma itu. Setelah itu menjadi satu pokok kurma ini menjadi milik Abu Dahda, tapi terlepas satu kebun kurma. Setelah itu satu pokok kurma ini dia berikan kepada anak yatim itu milik Anda. Lalu kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah menebus satu kebun saya, menebus satu pokok kurma ini dengan satu kebun saya. Apakah saya mendapatkan pohon kurma di surga? Kemudian Rasulullah, bahkan Anda mendapatkannya lebih daripada apa yang Anda minta, kata Rasulullah. Maka kemudian Abu Dahda ini kembali. Dia kembali ke kebunnya, sedangkan anak istrinya masih di kebun. Ya Ummu Dahda, ukhruji. Hei Ummu Dahda, keluar dari situ. Dia nggak berani lagi masuk ke kebunnya. Ayo keluar dari situ. Sebut laqad anfaqtuha fi sabilillah. Aku telah menginfakkan kebun kita di jalan Allah, kata Abu Dahda. Aku telah menginfakkan di jalan Allah.
Istrinya marah enggak? Istrinya enggak marah. Istrinya keluar dari kebunnya. Anaknya keluar dari kebunnya. Lalu kemudian istrinya mau keluar komennya. Enggak ngomel dia. Istrinya mengatakan, laqad rabihat tijaratuka ya Aba Dahdah. Sungguh perniagaanmu itu telah beruntung ya Aba Dahdah. Perniagaan kamu sudah beruntung ya Aba Dahdah. Ini kata istrinya. Coba Pak, infakkan mobil itu misalnya. Ya Taqwa, Masjid At-Taqwa. Pasti diomelin sama ibu di rumah. Kita berjuang habis-habisan begini. Ya gitu. Tapi luar biasa. Maka pantas ya nilai kehebatan para sahabat dalam kebaikan mereka itu sangat luar biasa. Pantas Rasulullah mengatakan, seandainya kalian punya emas segunung Uhud, lalu kalau kalian infakkan tidak akan menyamai daripada amal daripada para sahabat. Nah ini jadi istri dan suami itu sama-sama punya satu frekuensi yang sama, yaitu untuk mencapai daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanafus besar. Ya, tasabuk besar mereka dalam menggapai ridho Allah. Kita lihat juga, ini masih jam berapa Pak? Mohon maaf. Oh ya baik. Saya lanjutkan. Ketika Rasulullah dalam perang Tabuk, ya, ketika Rasulullah dalam perang Tabuk, lalu kemudian perang Tabuk ini kan perang kaum muslimin, yang sebetulnya banyak tentara muslimin yang ikut berperang melawan Romawi dalam perang Tabuk ini. Banyak. Tapi sayangnya, ya, sayangnya kaum muslimin ini kurang perlengkapannya, kurang persenjataannya. Sedangkan kaum Romawi ini, mereka persenjataannya lengkap. Pasukan gajahnya lengkap, lalu kemudian pasukan kudanya juga lengkap, sedangkan umat muslimin tidak punya. Lalu kemudian Rasulullah itu bersabda, ya, yang pada ujungnya mengisyaratkan bahwa siapa yang memperjuangkan daripada para jihad, maka sejatinya dia telah berjihad. Maka ada seorang sahabat Ansor yang paham akan isyarat itu, dia balik ke rumahnya. Setelah dia balik, maka dia dengan bawa genggaman hartanya yang agak berat dia bawa dan susah untuk menggenggamnya. Lalu kemudian, ya Rasulullah, saya infakkan ini di jalanmu untuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka kemudian ketika dia jihad begini dengan hartanya, maka kemudian para sahabat Ansor, Muhajirin pada keluar dari rumahnya, ambil pakaiannya, ambil gelangnya, ambil kemudian emasnya, ambil. Lalu kemudian mereka hadapkan di hadapan Rasulullah. Maka dengan itu terkumpullah pakaian segunung pakaian, terkumpul emas segunung emas. Ya, terkumpul. Kenapa? Demi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keyakinan mereka terhadap Allah. Ya. Kita lihat nih Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kita sudah pernah tahu kisah ini. Bagaimana Abu Bakar itu mengatakan, "Laqad anfaqtu mali kulliha fi sabilillah." Aku menginfakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Tapi ini muncul pertanyaan fikih, Pak. Boleh enggak kita menginfakkan harta seluruhnya? Ini ada rinciannya. Ulama mengatakan, ulama fikih membahas, jika seorang itu adalah punya skill dalam mencari uang, maka enggak jadi masalah dia untuk menginfakkan hartanya seluruhnya. Tapi kalau dia enggak punya skill, haram baginya menginfakkan hartanya seluruhnya. Tak boleh. Abu Bakar itu kenapa dia berani menginfakkan harta seluruhnya? Wa ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang Anda sisakan untuk keluarga Anda, ya Abu Bakar? Abqaituhu lillahi wa rasulih. Aku sisakan, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Kenapa Abu Bakar berani mengatakan itu? Karena Abu Bakar ini punya skill. Dia punya skill untuk mencari uang. Sehingga mudah bagi dia untuk mendapatkan uang kembali. Tapi kalau kita enggak punya skill misalnya, hanya pada itu saja, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Seadanya saja dan sebisanya saja. Nah inilah kemudian tasabuk daripada para sahabat. Kita lihat Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan hadir. Ya Rasulullah, saya berikan 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4 gram lebih. Ya, kalau 1000 dinar berarti berapa kira-kira? Berapa gram? 4000. Ya, 1 dinar itu 4 gram lebih. Kalau kemudian diukurkan dengan sekarang berarti 4000 gram lebih. 4000 gram lebih diinfakkan oleh Utsman kepada Rasulullah SAW. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Dia berikan 100 onta lengkap dengan persenjataannya. Kemudian susun lagi 100 onta lagi lengkap dengan persenjataannya. Disusun lagi 100 onta lagi lengkap dengan persenjataannya. 1000 dinar
akhirnya dengan 300 onta yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Ya, tapi karena dia kaya. Jadi kita itu walaupun kemudian kita agak merasa berat dan sebagainya, tapi jangan ya, mengosongkan amal sedekah ini sama sekali. Seadanya saja, sebisanya saja. Bahkan kalau tidak ada sama sekali, kita sumbangkan tenaga kita bagian daripada sedekah. Nah, demikian. Jadi itulah kemudian bentuk tasabuk daripada bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Kita lihat nih Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah berkomentar kepada Abu Bakar, "Laqad ad'abta man ba'daka ya Abu Bakar." Anda itu sungguh telah membuat lelah orang sesudah wahai Abu Bakar. Kenapa Umar berani berkomentar begini? Suatu ketika, ya, ini Abu Bakar dan Umar luar biasa, mereka tasabuk dalam kebaikannya. Satu ketika Abu Bakar ini setiap sholat subuh, dia keluar lebih dahulu. Ketika keluar lebih dahulu, lalu kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab. Dia keluar, lalu pergi ke pinggiran kota Madinah. Lalu di pinggiran itu ada sebuah gubuk. Abu Bakar masuk ke dalamnya. Setelah masuk, lalu kemudian dibuntuti terus oleh Umar. Nah, lalu kemudian entah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam. Sekian lama, lalu kemudian Abu Bakar keluar. Setelah itu, Abu Bakar keluar, Umar masuk. Ternyata di dalam gubuk itu ada satu nenek-nenek yang tua dan buta. Ternyata Abu Bakar apa kerjaannya di situ? Abu Bakar nyuapin, Abu Bakar perbaiki genteng, Abu Bakar masak untuk nenek-nenek yang tua itu. Terus ditanya oleh Umar, "Wahai nenek yang tua, wahai nenek, kau tahukah siapa yang datang tadi?" Tidak tahu. Apa kalian kenal sejak lama? Enggak tahu juga. Tapi dia selalu datang tiap subuh, selesai subuh, selalu datang untuk memberikan makan, selalu datang memperbaiki rumah ini dan memastikan saya sudah makan. Lalu kemudian Umar bin Khattab keluar dari gubuk itu sambil menangis. Luar biasa ini Abu Bakar. Lalu ketika kemudian Abu Bakar wafat, siapa yang melanjutkan itu? Umar mencoba. Umar mencoba datang. Setelah subuh Umar datang ke sana. Dia perbaiki kemudian gubuknya. Kemudian dia datang, dia masak. Lalu kemudian dia suapin. Lalu kemudian nenek-nenek itu berkata, "Amata sahibuka? Apakah temanmu sebelumnya sudah mati?" Terus kata Umar, "Kenapa kamu tahu teman saya itu sudah wafat?" "Karena kamu itu kalau nyuapin kurma kepada saya langsung nyot gitu. Sedangkan Abu Bakar ketika dia nyuapin kurma dikupas dulu, kemudian lembut sekali bijinya dibuang, lalu kemudian disuapkan dengan begitu lembut sekali. Maka dari situ saya tahu perbedaannya. Orang yang menyuapi saya hari ini bukanlah orang yang sama dengan hari yang sebelumnya." Ini dahsyat sekali. Sampai Umar mengatakan keluar dari situ, "Laqad ad'abta man ba'daka ya Abu Bakar." Anda sungguh telah melelahkanku ya Abu Bakar. Tidak sanggup saya mengikuti jejakmu. Ini perkara menyuapin saja Abu Bakar begitu lembut sekali. Ini tasabuk. Ya, tasabuk daripada para sahabat untuk dapat kebaikan. Nah, baik. Kemudian ini ya, maka sedekah itu, infak itu adalah dapat meninggikan derajat kepada sampai derajat albir. Yang dikatakan oleh Al-Quran, "Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai daripada level albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian senangi dan apa yang kalian cintai. Baik, yang ke-9, mendapat doa daripada para malaikat. Ya, mendapat doa daripada para malaikat. Yang ke-10, hilang segala milik dan tersisa yang disedekahkan. Jadi kalau memang demikian, apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi milik kita di akhirat, sedangkan apa yang tidak kita sedekahkan itu akan sirna begitu saja. Nah ini ya keutamaan daripada infak, sedekah dan wakaf di dunia, lalu ada keutamaan daripada di akhirat. Apa keutamaan di akhirat? Bukti keimanan kepada Allah. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti daripada keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah menghapus kesalahan. Dan yang ketiga, perlindungan diri dari siksa neraka. Dan yang keempat, mendapatkan naungan di hari kiamat. Dan yang kelima, dipanggil ke surga dari pintu sedekah. Inilah keutamaannya daripada keutamaan di akhirat. Ya, saya rasa ini dulu. Berapa? Oh, masih ada waktunya? Masih ada waktunya. Baik. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Silakan.
Nah, kalau mau ada yang mau diskusikan. Nah, sebetulnya sedekah itu, ya, sedekah itu apa namanya? Ini dibedakan oleh sebagian daripada ulama. Ada hadiah, ada sedekah, lalu kemudian ada infak. Tapi sebetulnya ini nanti kalau sisi keutamaan itu sama saja. Kalau dari sisi keutamaan. Tapi hadiah ini adalah pemberian terhadap seseorang atas dasar cinta. Ya, diberikan kepada orang atas dasar cinta. Itu hadiah. Sedangkan sedekah ini adalah pemberian terhadap seseorang, ya, tapi diberikan karena seorang ini butuh. Itu sedekah. Ya. Sedangkan infak itu adalah pemberian, ya, terhadap sesuatu yang kemudian itu bermanfaat, yang manfaatnya itu bisa lebih umum. Nah, bisa lebih umum. Itu sebagian daripada perbedaan yang disebutkan oleh sebagian daripada para ulama kita. Tapi dari sisi keutamaan, dia mendapatkan keutamaan seperti yang 10 keutamaan di dunia dan tetap mendapatkan daripada 5 keutamaan di akhirat. Adapun zakat tadi tidak. Jadi zakat tadi itu memang kewajiban. Makanya tadi di awal saya sampaikan, zakat itu 2,5% daripada harta kita yang sudah mencukupi nisab, kita keluarkan atau tidak kita keluarkan, itu bukan hak kita. Ya. Jadi jangan dikira kalau nggak dikeluarkan itu tetap jadi hak kita. Kalau dimakan itu haram. Nah, jadi daging, kalau jadi daging yang kebutuh daripada keharaman. Jadi makanya jangan main-main soal zakat, kalau sudah mencukupi nisab keluarkan. Nah, gitu. Jadi demikian. Barakallah. Apa? Kalau wakaf itu kan dia itu waqafa, dari kata waqafa. Waqaf itu adalah menghentikan, habsu malin makhsusin, itu menghentikan pergerakan harta secara khusus. Jadi kalau sudah diwakafkan, ya kalau sudah diwakafkan, maka dia sifatnya jadi wakaf, tidak boleh diperjualbelikan lagi dan sebagainya, nggak boleh. Nah, tapi keutamaan tetap sama. Nah, jadi kalau kita kemudian masih ada peluang dan kesempatan, ya kesempatan sekarang, apa yang kemudian bisa kita lakukan mulai daripada hal terkecil nggak jadi masalah. Kalau mampu menyumbangkan air, ya coba misalnya cari-cari masjid yang butuh air, atau kemudian sekolah pesantren yang butuh air, atau kemudian ada yang butuh listrik, ya biar kita berbagi bagian, mengambil bagian daripada sisi ini, ya yang bagian daripada jariah. Ini misalnya ini udah ber-AC kita ini ya, alhamdulillah. Belum ini ya, masjid kita ini juga ini bagaimana besarnya pahalanya kalau kemudian dibuatkan AC di sini, imamnya bagus, lalu kemudian AC-nya kemudian hidup. Keren. Apalagi Pak, kita programnya masjid ini sungguh banyak program dan saya melihat banyak perubahan ya tahun ke tahun Masjid At-Taqwa ini. Ini kita ada program apa lagi Pak di sini? Perluasan. Nah, ini juga diambil bagian kita daripada perluasan masjid ini. Insyaallah. Kalau nggak mampu dengan apa namanya harta, maka kita share infonya sebesar-besarnya. Yakin ya, persatu jalan kita tercapai insyaallah. Nah. Oh, dapat 3? Masya Allah, kan udah dapat nih, udah ada yang mulai nih. Masya Allah. Apa? Ya itu sebetulnya ini ya, ada sebuah hadis mengatakan itu bisa jadi otomatis sebetulnya, walaupun nggak diniatkan. Seorang anak yang berbuat baik itu, bahkan nafas-nafas kebaikan daripada seorang anak itu bisa mengantar kebaikan kepada nilai-nilai kebaikan kepada orang tuanya. Waktu itu di kajian tafsir Jalalain, di tafsir Ibnu Katsir, saya pernah jelaskan itu, bahwa seorang anak yang solih, ya seorang anak yang solih itu otomatis, meskipun nggak dihadiahkan itu otomatis. Nah, lebih luas cakupan, lebih luas infak. Infak lebih luas. Jadi infak itu bisa lebih umum dia daripada sedekah. Sedangkan kemudian sedekah ini ada pemberian atas dasar ya kebutuhan daripada seseorang. Jadi diberikan karena dia butuh. Tapi kalau infak baik dia butuh atau tidak butuh kita bisa berikan.
Infak itu lebih luas. Nah, Allah jazakumullah khair. Terima kasih Bapak Ibu ya, interaksinya subhanallah ini cukup antusias sekali saya lihat jamaahnya. Ya, nggak ada yang ngantuk bagi yang tidak ngantuk. Barakallahu fikum, saya rasa ini dulu. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian. Kita tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Masya Allah, syukur.